Halo semuanya, ketemu lagi. Akhirnya aku bikin video lagi setelah hampir 2 bulan vakum, karena emang sempat hibernasi dari sosial media, terus sempat kena covid juga. Ya, akhirnya sekarang aku ngumpulin semangat lagi untuk bikin video. Ini aku mau testing beberapa kertas cat air yang aku punya. Ini udah aku siapin, aku potong-potong, tapi ya ukurannya nggak sama ya, karena ukuran kertasnya juga beda-beda. Ada yang dari pet, ada yang dari sketchbook. Rata-rata cold press. Ini ada Bauhong, yang CP sama HP, ada Arch. Terus ini Fabriano Artistico, ada Canson Monval. Terus ada Artemisia yang 100% cotton, ada Saunders. Terus ada Canson Moulin du Roy. Ada juga ya Canson Heritage, ini yang road, tapi aku juga punya yang cold. Ada Arto yang 200, ada Bockingford. Terus ada Potentate, CP sama HP aku punya. Terus apa lagi ya? Ada juga Canson Monval yang 200 sama 300. Ada Vitek. Terus ini Hahnemule, gitu ya bacanya, aku nggak tahu. Ini aku dapat kertas sampel dari Artemisia waktu belanja dengan pembelian sekian. Ini yang non cotton ya, 300. Terus ada juga aku punya Etival, ini juga kertas sampel 200-300, dapat dari Artemisia. Terus apa lagi ya? Ya udah, ada lagi sih yang lain, aku nggak lupa aku kumpulin. Tapi ada beberapa kayak Paul Rubens. Nah, ini cat airnya aku pakai Holbein, sama ada juga Van Gogh. Terus nanti ada juga yang granulasi dari Daniel Smith, dan ada juga dari Cotman. Ya, ini banyak banget kertasnya, buatku sih banyak banget. Jadi ya nggak mungkin kayaknya aku ngerekam satu-satu. Jadi sebagian aja yang aku rekam prosesnya, mungkin kira-kira yang kertas-kertas yang menarik, terus yang mungkin bisa diklasifikasikan sebagai apa ya, kertas sultan gitu loh, yang mahal-mahal banget, sama yang kertas yang ya budget, supaya bisa ngelihat bedanya. Jadi aku di sini testingnya itu ada yang flat wash, terus ada juga yang blending 2 warna, terus lifting yang pas masih basah, sama lifting yang catnya udah kering. Terus juga ada yang wet on wet, untuk ngelihat sebaran catnya. Wet on wetnya nanti ada beberapa, ada juga pigment dropping. Terus juga ini masking fluid ya, aku ngetes masking fluid, tapi ini masking fluidnya aku pakai Meris sih, jadi bukan masking fluid yang apa ya, formulanya berat gitu, dan aku makainya coba tipis-tipis. Terus terakhir ada juga yang kayak aku tes layering gitu, kayak beberapa warna ya kayak gini. Aku berusaha seadil mungkin menyamakan semuanya, dalam artian teknik yang dipakai, cara, kemudian sapuan kuas, kemudian warna, komposisi ke setiap kertas
Jadi kalau misalnya yang di sini 3 sapuan, di kertas yang lain juga semua 3 sapuan gitu. Tapi mungkin dalam prosesnya kadang ya nggak bisa selalu 100% presisi sama semua gitu kan. Bisa jadi mungkin ada di kertas yang lain aku ngasih catnya sedikit lebih banyak gitu. Bukan karena disengaja, ya memang ya karena kenapa gitu. Tapi nanti aku akan jelasin sih kalau ada sesuatu yang kayaknya beda dalam prosesnya gitu. Tapi intinya semua aku usahain sama, dan kita akan lihat nanti seberapapun aku usahain semuanya sama teknik, cat, warna, tapi kita pasti akan dapetin hasil yang beda-beda dari semua kertas ini. Ya, so far nggak ada yang robek, tapi nanti kita lihat juga kertas-kertas yang lain, terutama kertas-kertas yang gramnya cukup tipis kayak 200 atau Riffs yang 190. Lanjut, itu layer yang kedua, untuk melihat apa layer yang di bawahnya ikut keangkat dan warnanya jadi nyampur. Ini juga tergantung cat, tapi ada beberapa kertas yang emang bagus banget nahan catnya, jadi pas kita lapis-lapis yang di bawahnya nggak keangkat gitu. Ini lifting dari cat yang udah kering. Aku pakai Holbein yang Viridian. Kalau kertas 100% cotton itu emang biasanya lebih sulit diangkat pigmennya. Ya, susah kan? Terus ini bahkan gak bisa sama sekali ya, Canson Heritage yang rock. Jadi udah 100% cotton terus dia rock. Udah itu kertas ini cepet banget keringnya, paling cepet diantara semua. VTech ini gampang banget. Biasanya emang yang non cotton atau yang selulus itu lebih mudah diangkat pigmennya. Arto, ini Canson Moulin Duroy, ya agak susah juga ini. Terus cat air yang granulasi, ini aku pakai Daniel Smith yang French Ultramarine. Terus ini layer yang ketiga, jadi di atasnya lagi aku pakai Van Gogh ini. Terus ini satu lagi biar kelihatan kalau warna di bawahnya keangkat, soalnya birunya itu yang standing banget dan agak opak birunya, nah kan kecampur. Oke, kalau ini kayak mau nyiksa kertas gitu, jadi dari yang tadi wet on wet aku basahin lagi, karena biasanya kadang kalau gambar landscape gitu kan kita bisa pakai wet on wet lagi di atas teknik wet on wet yang sebelumnya udah kita lakuin.
untuk melihat ketahanan kertasnya gitulah. Terus ini aku mau coba jelasin lagi apa aja yang udah aku lakuin tadi. Yang pertama tuh flat wash, jadi kayak 3 sapuan. Cuman ini ada terakhir aku tambahin 1 sapuan lagi di bawah yang kelihatan lebih tebal ini karena sayang catnya supaya habis aja gitu. Terus ini granulasi, mungkin aku coba jelasin sedikit kalau siapa tahu ada yang belum tahu. Granulasi itu kayak gini, jadi pigmennya tuh kan kayak lebih berat karena emang bagus, terus jadi terpisah pas catnya kita campur dan air dan kita sapukan ke kertas. Pigmennya tuh jadi kayak kepisah-pisah dan bikin efek yang cantik gitu. Kadang kelihatan kalau dicampur dengan cat yang lain juga kayak gini. Ada orang yang suka untuk dapetin efek kayak gini dalam lukisannya, mungkin terutama yang melukis landscape. Ada juga yang nggak suka, ya macam-macam sih. Kalau aku mah ya kalau ada ya dipakai aja. Terus selanjutnya ini mixing 2 warna untuk ngeliat gimana ngeblend di kertasnya. Lalu ini lifting saat catnya masih basah, ini pakai Prussian blue nya Holbein. Terus di bawahnya ini lifting saat catnya udah kering. Ya bisa dilihat kan. Lalu di bawahnya lagi yang layering. Paling bawah itu kan kuning, terus aku bikin layer kedua yang warna merah, ini merah dari Cotman. Terus layer ketiga biar kelihatan kalau di bawahnya keangkat-angkat, terus bisa kelihatan kalau cat air yang bisa kita bikin berlapis-lapis. Lalu ini apa sih, masking fluid ya. Masking fluidnya tadi aku pakai Meris yang pen gitu. Lalu selanjutnya wet on wet, itu ada pigment dropping, ada wash untuk ngeliat gimana sebaran catnya, terus ketahanan kertasnya juga. Oke, yang pertama kita coba lihat yang kertas 200 GSM yang aku udah tes, tapi sebelumnya aku kasih lihat Rives dulu yang 190 GSM. Bisa dilihat ya warnanya emang kurang vibrant. Terus di wet and wet kertasnya nyebar kayak nggak kekontrol dan robek dengan masking fluid baik yang tebal maupun tipis. Rives ini kertas cat air pertama aku ya, tapi emang performanya ya gitu ya, rendah sih diantara kertas-kertas yang lain. Oke, lanjut ke yang 200 lagi. Kalau sekilas kelihatan kayak sama ya, tapi masing-masing kayaknya ada kelebihan kekurangannya kalau dilihat satu-satu. Ini Arto yang paling kanan, lumayan wet on wetnya. Monval yang kirinya kelihatan lebih vibrant Monval ya. Terus ini Etival, agak susah diangkat, yang cat yang udah kering di liftingnya agak susah ya. Sebarannya lumayan. Terus ini Paul Rubens itu ini yang 50% cotton, jadi mix antara cotton dan non cotton. Ini aku blending, tapi blending yang kedua juga sama-sama aja sih kayaknya. Itu yang kanan bawahnya nih agak vibrant banget kan warna Pants grey-nya itu, karena aku ngasih catnya kayaknya agak kebanyakan dikit gitu dari yang lain. Oke, ini bisa dilihat dan dinilai sendiri ya. Itu Canson Monval tuh kalau dibasahin airnya kadang suka ngumpul ke kiri dan ke kanan, jadi bisa dilihat kan kayak bekas air, jejak airnya tuh kelihatan gitu loh, membentuk itu yang di kanan atas.
Lanjut ke yang 300 GSM, ada Hanemule, Joico, Etival, Potentate, Vitek, dan Canson Monval. Bisa dilihat sekilas. Ini aku nggak bisa masukin kayak semua gitu ke dalam satu kamera secara utuh, tapi bisa dilihat dulu sekilas ya. Oke, mulai dari yang Canson Monval yang bisa dilihat, dia layeringnya berantakan, terus sebarannya agak kurang merata gitu sih. Tapi ini kertas non cotton yang aku suka pakai banget waktu awal-awal belajar cat air. Ini Vitek juga ternyata lumayan ya. Aku jarang sih pakai Vitek ini. Ini perbandingannya sama-sama vibrant, cuman kayaknya Vitek agak lebih vibrant dikit gitu ya kalau dilihat di sini. Terus selanjutnya ini Potentate. Potentate ini lumayan bagus. Aku juga suka pakai ini buat cat gua sih, tapi dia agak lebih cepat kering, dan ini robek masking fluidnya yang kayaknya ketebelan, jadi aku bikin lagi di bawahnya agak lebih tipis dan di bawahnya nggak robek sih. Terus dia agak susah untuk di lifting, tapi warnanya cukup vibrant Potentate ini ya, yang cold press. Terus lanjut Etival. Ya ini kalau blending dua warnanya agak-agak sesuatu si Etival ini, jadi aku bikin lagi di samping dan di bawah, tapi tetap aja kayaknya kelihatan kurang gitu ya kalau nggak blending. Kalau sebaran warnanya sih lumayan, dan itu kayak ada yang cornflower gitu. Ini Hanemule juga ada yang robek pas masking fluid, tapi mungkin karena ketebelan jadi aku coba lagi di atasnya nggak robek sih. Terus ini Joico juga lumayan ya. Aku hampir nggak pernah pakai sih. Aku pakai buat akrilik ini karena ya ini yang pad buat watercolor dan akrilik gitu tulisannya. Lumayan sebarannya, tapi kayak agak kurang bisa ke kontrol gitu, dan kayak ada bekas-bekas air di sampingnya, jadi kayak nggak ngerata gitu kan. Oke, 300 ini kayaknya sih aku tetap favoritnya itu Potentate dan Canson Monval kalau buat aku ya. Tapi nanti bisa dinilai dan dilihat sendiri aja dari scanannya. Selanjutnya lagi yang 300 GSM 100% cotton. Nah, untuk yang 100% cotton ini aku bagi dua bagian. Yang bagian pertama ini yang harganya di bawah 200.000 gitu. Jadi ada Artemisia 100% cotton, ada Canson Moulin Duroy atau MDR, ada Bauhong yang paling kanan. Kalau Bauhong ini di wet on wet, sebaran warnanya tuh agak kayak lebih kemana-mana, apa ya, galak gitu loh nyebarnya, dan dia agak lebih lama keringnya. Terus Moulin Duroy ini sebarannya lebih halus, lebih smooth ya, harganya paling mahal sih di antara tiga ini, dan dia keringnya agak lebih cepat gitu dari Bauhong seingat aku ya, dan lebih sulit di lifting. Ini yang Artemisia. Emang kalau mungkin secara umum ya lebih apa ya, yang 100% cotton ini pasti
lebih kelihatan vibrant dan sebarannya tuh lebih halus daripada yang kelompok sebelumnya. Lanjut ke 100% cotton yang kelas atas atau yang sultannya. Ini ada Saunders Waterford. Ya dia agak susah di lifting, tapi warnanya cukup vibrant, blendingnya juga pretty. Terus Canson Heritage yang aku notice di sini sih waktu nge-layer kayak yang di bawah-bawahnya nggak keikut gitu, sedikit aja keikut, jadi bagus gitulah. Dan di antara 4 ini tapi dia yang paling cepet kering ya seingat aku, Canson Heritage ini. Jadi emang harus cepet banget naruh catnya di Canson Heritage. Lanjut Fabriano Artistico. Ya itu cantik banget sebaran catnya, blendingnya. Itu granulasinya kelihatan agak gimana, soalnya itu aku lapis 2. Yang pertama kayak kurang gitu aku ngasih catnya soalnya. Ini Arch, bagus banget tuh sebarannya cat waktu wet on wet. Arch ini kayaknya dia yang paling bisa nunjukin granulasi sih kalau menurut aku ya. Oke, kertas-kertas 100% cotton yang ini ya emang sesuai harganya, mereka reliable ya, bakal nampilin warna dengan bagus, vibrant, dan air itu nyebarnya tuh merata, pigmen jadinya di atasnya menyebar juga dengan merata. Ya hasil lukisan kita pasti akan jadi paling bagus sih, paling baik ya di sini. Terus Canson Heritage yang CP dan yang Rogue. Nah, ini bisa kelihatan yang CP warnanya kayak jauh lebih vibrant. Aku mau jelasin sedikit kenapa bisa kayak gini, mungkin ada yang belum terlalu paham. Jadi di antara 3 jenis permukaan kertas cat air, HP, CP, dan Rogue, Rogue ini emang yang permukaannya paling kasar. Bisa dilihat di bawah lampu lebih kelihatan. Ini yang CP, yang Rogue bisa kelihatan teksturnya lebih kasar dan kayak lebih besar-besar. Jadi karena ini kan dia punya lebih banyak lembah gitu di permukaannya. Jadinya cat atau pigmen itu saat disapukan masuk ke lembah itu dan dicengkram gitu di situ. Ya aku bingung pakai istilah apa ya. Pokoknya masuk ke situ, jadi makanya pas kering warnanya kelihatan lebih dope. Ya ini kita pakai jumlah cat air yang sama ya di kertas yang kiri dan kanan. Kalau mau roknya kelihatan lebih vibrant, catnya harus lebih banyak lagi dikasih gitu. Kedua kertas ini cukup cepat kering dibanding 100% cotton yang lain, apalagi yang Rogue ini yang paling cepat kering. Makanya pas di lifting itu sulit, termasuk lifting saat catnya masih basah. Bisa dilihat, tapi kalau layering ini clean banget, nggak ada cat di bawahnya yang keangkat. Kalau yang suka layering yang clean gini, mungkin bisa bagus pakai Canson Heritage yang Rogue. Yang CP juga bagus, walaupun ada sedikit cat di bawahnya yang agak keangkat gitu. Ya aku cuman punya 2 lembar gitu kalau nggak salah kedua kertas ini, jadi testing ini juga ngasih insight yang baru sih buat aku tentang performa Canson Heritage. Terus ini ngebandingin kertas Rogue yang aku punya, yang Canson Heritage sama Bookingford. Canson Heritage 100% cotton, Bookingford yang non cottonnya, sama-sama 300 GSM. Itu kelihatan ada tekstur Rogue-nya ya pas catnya disapuin di wet on wet yang di Bookingford. Kalau di Canson Heritage sebarannya kelihatan lebih smooth dan lebih halus, tapi di Bookingford kayak lebih vibrant gitu.
Cuman kalau layering tetap lebih jago yang Canson Heritage-nya. Itu sih yang aku lihat. Terus ini 2 kertas hot press yang aku punya, Potentate sama Bohong. Potentate non cotton, Bohong yang 100% cotton. Potentate itu cepet banget kering, jadi kayak gitu tuh catnya nggak turun sampai ke bawah. Kalau Bohong dia masih nyebar sampai ke bawah karena basahnya kayak lebih lama. Kalau Vibrant aku ngeliat lebih Vibrant yang Bohong ya. Kalau Potentate dia juga lebih sulit di lifting. Iya, itu sih yang paling aku notice bedanya dari 2 kertas ini. Terakhir, ini aku iseng ngebandingin Fabriano sama Canson Monval yang mana 100% cotton sama 100% cellulose. Ya bisa kelihatan kan lebih vibrant yang mana, dan yang sebaran pigmentnya lebih merata dan lebih smooth yang mana. Ya, kayaknya sampai di sini dulu perbandingan-perbandingan yang bisa aku kasih lihat. Selanjutnya aku akan kasih lihat versi scan dari masing-masing kertas. Kebetulan aku lagi rajin. Jadi aku scan semuanya. Yang satu brand aku jadiin dalam satu frame. Seperti yang aku udah bilang, aku pakai teknik yang sama, warna yang sama, komposisi yang sama, dan aku usahakan jumlah cat, jumlah sapuannya itu sama gitu. Jadi dibikin adil semua setiap kertas. Cuman emang kan kadang dalam prosesnya nggak bisa 100% akurat, presisi, dan sempurna ya. Bisa jadi ada satu kertas yang mungkin catnya agak lebih banyak, atau airnya lebih banyak, atau sapuannya ternyata lebih banyak. Tapi kalaupun ada, itu aku selalu coba untuk jelaskan. Kita emang kadang butuh waktu untuk nemuin kertas yang cocok. Aku juga sampai sekarang nggak tahu kertas yang paling cocok buat aku mana. Masih explore dan mencari-cari dan senang mencoba-coba. Tapi aku juga berharap video ini bisa nolong buat siapa aja yang penasaran dengan performa dari kertas-kertas ini. Dan kita tetap tahu lah ya, yang performanya paling ideal dan paling bagus itu emang yang 100% cotton, karena kan emang ditujukan buat seniman dan profesional. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.